bayangkan kalau kemudian ternyata di akhirat nanti ya, kita mendapatkan surga yang luar biasa. Terus diberitahu, tahu nggak Pak? Ibu, Bapak, Ibu dapat surga luas begini apa? Itu modalnya karena dulu Bapak tuntun. Itu berarti kita nuntun, nyesel nggak? Nyesel. Nyeselnya di mana? Iya. Kenapa pom bensinnya dekat gitu ya? Kalau pom bensinnya jauh kan bahwasanya surganya lebih luas lagi. Betul, nyesel ya. Nyeselnya kenapa dekat? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pada akhirnya dan ini yang akan kita sampaikan di sesi kedua nanti. Kalau betul-betul kita memahami posisi antara dunia dengan akhirat, sesungguhnya kita nanti, ini ungkapan Hasan Al-Basri, kita akan menjadi pribadi yang oleh beliau disebut sebagai zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Demikian Mas Adi, saya kembalikan sebenarnya. Terima kasih. Baik, baik, bismillah. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Sudah beda ya. Jadi malaikat Israel itu malaikat apa? Masih pencabut nyawa, penjemput, ya kan? Ya. Jadi kalau adik yang SMP ditanya sama guru agamanya, malaikat Israel itu malaikat apa? Penjemput nyawa, gitu ya. Lalu salah gitu ya. Guru agama salah itu bahasa yang depan. Baik, kita masih ada beberapa hal ya sampai nanti. Saya pengen tahu dulu nih, letakkan dulu deh semua yang alatnya, kita mau lihat dunianya sukses mau Bu? Akhirat juga sukses. Ya nanti kita kalau saya katakan jelajah hati, sukses dunia, sukses akhirat. Sukses dunia ya, melompat tangan ya. Sukses dunia, sukses akhirat, begitu ya. Coba kita coba jelajah hati, sukses dunia, sukses akhirat. Jelajah hati, sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Yang kedua, kalau saya katakan apa ya? Saya mau ngomong enak. Hidup bahagia husnul khotimah, gitu ya. Hidup bahagia ada jawab husnul khotimah. Hidup di dunia bahagia husnul khotimah luar biasa itu kita cita-cita. Oke? Hidup bahagia husnul khotimah. Hidup bahagia husnul khotimah. Amin. Baik. Acara ini Bapak Ibu didukung sepenuhnya oleh para tim sponsor kami ya. Ada ACT, Aksi Cepat Tanggap. Ini adalah salah satu lembaga filantropi kepada kemanusiaan bahkan tidak di Indonesia bahkan di internasional. Nah, kemudian juga nanti saya minta kepada salah satu ketua ACT di Jakarta untuk menyampaikan peran karena ini ada kaitannya juga dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini bahwa bencana bukanlah sekedar bencana alam, tapi juga bencana kemanusiaan. Nah, lupa dengan mati bisa disebut juga bencana kemanusiaan gitu. Kepada Pak Awal, silakan Pak untuk memberikan sesi tentang berkenalan lebih dekat dengan ACT ya, Aksi Cepat Tanggap Jakarta. Terima kasih Mas Adi dan Ustaz Satori. Alhamdulillah pada materi ini kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu panjenengan semuanya. Mudah-mudahan sekitar 1 jam Ustaz Satori Abdul Rauf menyampaikan beberapa visi-misi kehidupan. Saya juga tadi di belakang betul-betul memperhatikan karena saya percaya Bapak Ibu semuanya masing-masing kita punya masalah. Ya mungkin ibu di rumah ujiannya belum selesai. Ibu mungkin belum masak pagi karena pagi-pagi harus berangkat ke sekolah. Bapak juga mungkin punya banyak agenda. Ada hobi semisal memelihara burung misalnya atau apa begitu. Nah, sampai sore nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sisihkan dulu permasalahan kita. Kita ingin fokus. Sekali-kali kita ingin fokus mempersiapkan masa depan kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Dan subhanallah, baru 1 jam ini
beliau, guru kita sudah mulai menata hati kita, sehingga kita nanti betul-betul mempersiapkan untuk masa depan kita. Bapak Ibu semuanya, saya bisa ditampilkan. Saya awal purnama dari Aksi Cepat Tanggap Jogja dan Jawa Tengah. Kebetulan kami memang bersama dengan tim Jelajah Hati binaannya Ustadz Satori, yang dulu mereka itu teman-teman kuliah saya. Jadi di sini yang saya kenal ada Mas Rofiq. Mas Rofiq ini lulusan Teknik Kimia UGM, tapi juga beliau sangat concern di kemanusiaan. Jadi kalau alumni Teknik Kimia UGM kira-kira kan harusnya kerjanya di mana Ibu? Pabrik Nawawi. Saya juga lulusan teknik, cuman saya di UGM juga, Universitas Gambarnya Matahari. Saya di teknik industri. Nah, alhamdulillah berkat tauji dari banyak ustaz, kami berpikir bahwa ternyata kalau kita ingin mengejar dunia, insya Allah mudah. Tapi yang agak berat itu adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Karena sebelum saya aktif di dunia kemanusiaan, Bapak Ibu, saya 2 tahun jadi dosen Fakultas Teknik, tapi alhamdulillah saya akhirnya memilih jalan hidup saya untuk mengelola lembaga kemanusiaan. Hampir 10 tahun saya mengelola itu, dan alhamdulillah, walaupun alhamdulillah punya bisnis juga. Saya kalau cerita sedikit, saya juga punya ini Bu, ya, bisnis jual beli mobil second. Ya sedikit-sedikit lah. Kalau teman saya ini mohon maaf ya, sambil kemudian meluruskan, teman saya bilang ini awal ini hobinya adalah homosek, hobi mobil second begitu. Ini diplesetkan begitu. Tapi ini dalam rangka untuk memberikan positif. Banyak muncul. Nah, kami berkomitmen, mumpung kami masih muda, kami ingin kemudian menghubungkan antara dunia dan akhirat. Kita serius mengambil atau mengeksplorasi hal-hal yang ada di dunia untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Makanya kemudian kita ingat ada hadis Rasulullah yang sangat kemudian sering disampaikan oleh guru-guru kita. Khairun nas anfa'un linnas. Jadi ternyata manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Apalagi Allah juga sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ternyata penampilan kita apapun lah ya, saya kira kalau wanita ada yang sangat cantik, ada yang cantik. Bapak-bapak atau kaum pria juga ada yang sangat ganteng dan ada yang ganteng. Jadi tidak ada yang tidak ganteng. Karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, ketika kemudian Allah memerintahkan malaikat Israil untuk menjemput nyawa kita, maka kemudian jasad kita dikebumikan. Kemudian setelah dikebumikan, kemudian di situ akan hadir latung, rayap, atau apapun yang kemudian meluluhkan atau menghancurkan jasad kita. Maka disitulah kemudian Allah tunjukkan jasad kita yang sebenarnya. Maka kemudian kami berpikir, kalau kemudian kita hanya fokus untuk kepentingan dunia, apa hebatnya? Walaupun kami yakin insya Allah ya, kalau kemudian Allah memberikan kemampuan itu tak terbatas. Yang kita ingat misal ada Bill Gates, ada Warren Buffett ya. Saya kemarin ketemu ketua kabin Makilan itu namanya Pak Joko Budi Santoso, panggilannya Abdul Syukur. Saya diskusi 2 jam. Beliau pemilik perusahaan eksportir yang punya mebel. Jadi beliau cerita 50% saya ekspor ke Eropa, 30% saya ke Asia, dan sisanya itu ke Timur Tengah. Tapi beliau katakan, Mas, saya itu kalau mau beli Pajero, Pajero ini bukan panasnya jero ya, tapi betul mobil Pajero yang keren. Saya sangat mampu. Tapi ternyata beliau dengan kemampuannya itu, beliau katakan saya hanya ingin mobil, tapi ini bukan iklan ya, hanya Grand Rivina. Saya cukup. Padahal beliau punya
pabrik ada di Magelang, ada di NTB, ada di Kalimantan, dan dia mempunyai puluhan hektar hutan kayu luar biasa. Tapi beliau orangnya sangat sederhana. Beliau katakan, saya sebenarnya kalau mau mencari harta kayak Bill Gates, kayak Warren Buffett itu, kata beliau, insya Allah kalau Allah berkehendak mampu. Tapi ternyata kalau saya hanya fokus untuk dunia, nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Maka kemudian beliau ceritakan dari sisa-sisa advokasi saya, dari penghasilan beliau yang cukup besar karena ini terkait dengan eksportir ya, itu beliau selalu sisihkan untuk kemanusiaan. Maka kemarin dari sekitar 2 jam ketemu dengan saya, beliau bilang, Mas Awal, saya punya budget 200 sampai 500 juta. Kalau bisa dicarikan pulau kecil yang di sana tempat ibadahnya sangat minim dan di sana membutuhkan sekali rumah ibadah, musola atau masjid, saya akan ingin bangunkan di sana dari kantong saya, kata beliau. Nah, dari sini kemudian